Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Sajidah Fitriani dari kelas 10 T10 dengan jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Saya akan menjelaskan sedikit tentang haji. Kita mulai dari pengertian haji. Pengertian haji menurut etimologi adalah maksud, tujuan, dan menyengaja mengunjungi suatu tempat. Sedangkan pengertian haji menurut ahli fikih adalah mengunjungi Baitullah untuk mengerjakan amalan-amalan tertentu dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Ibadah haji merupakan ibadah yang mengintegrasikan antara jasmani dan rohani serta terdapat dalam rukun Islam yang kelima. Ibadah haji hanya bisa dilakukan satu kali, selebihnya hukumnya sunnah. Terdapat berbagai keterangan yang telah menerangkan haji sebagaimana dijelaskan pada hadis sebagai berikut. Lalu ada syarat haji. Syarat haji itu yang pertama ada Islam. Islam, apabila dia non-Islam maka tidak diperbolehkan untuk mengerjakan ibadah haji atau umrah tersebut. Lalu yang kedua ada berakal. Apabila dia gila tidak disahkan untuk mengerjakan ibadah haji atau umrah tersebut. Lalu yang ketiga ada balik atau dewasa. Apabila anak kecil telah menunaikan ibadah haji, maka saat ia dewasa dihendakkan untuk mengerjakan ibadah haji kembali. Lalu yang keempat ada merdeka. Apabila hamba sahaya telah mengerjakan ibadah haji, maka ketika ia telah merdeka, maka diwajibkan atau dihendakkan untuk mengerjakan ibadah haji kembali. Lalu ada kuasa atau mampu. Mampu dalam segi jasmani, rohani, ekonomi, dan keamanan. Ibadah haji menyangkut dalam beberapa ibadah yang saling berhubungan. Pertama ada umroh atau disebut juga sebagai haji kecil, dan haji atau bisa disebut juga dengan haji besar, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Haji dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama ada haji ifrad. Haji ifrad itu kita menunaikan ibadah haji terlebih dahulu, lalu setelahnya kita menunaikan umroh. Contohnya di bulan ini saya menunaikan haji, lalu di beberapa bulan atau di beberapa tahun yang akan datang saya menunaikan umroh. Lalu ada haji tamatu. Haji tamatu itu kita menunaikan umroh terlebih dahulu, setelahnya baru kita menunaikan ibadah haji. Lalu yang terakhir ada haji kiron. Kita menunaikan ibadah haji dan umroh secara bersamaan atau melakukan keduanya sekaligus. Lalu ada rukun haji. Yang pertama itu ihram, yang artinya niat mengerjakan ibadah haji atau umroh atau melakukan keduanya sekaligus. Lalu yang kedua ada wukuf di Arafah, yang dilakukan pada saat tergelincir matahari pada tanggal 9 Zulhijjah. Lalu yang ketiga ada tawaf, itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Lalu ada sa'i. Sa'i itu berjalan atau berlari kecil pulang pergi dari Bukit Syafa sampai Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Lalu ada tahalul. Tahalul itu memotong atau menggunting rambut sebagai tanda bahwa kita telah bebas dari larangan-larangan yang telah ditentukan pada saat berhaji. Lalu yang terakhir ada tertib. Tertib dalam melaksanakan rukun-rukun haji tersebut. Lalu ada wajib haji. Wajib haji itu yang pertama ihram dari mikot, lalu mabit atau bermalam di Musdalifah, lalu setelahnya ada mabit di Mina, lalu ada melontarkan jamrah ula, naswis usta, dan akobah, menghindari perbuatan yang dilarang pada saat kita berihram. Lalu ada tawaf wadak. Tawaf wadak itu perpisahan apabila kita akan meninggalkan kota Mekah. Lalu ada sunnah haji. Sunnah haji itu membaca talbiyah, membaca sholawat kepada Nabi, dan membaca doa sesudahnya. Lalu ada tawaf dilakukan pada saat umroh. Lalu ada memasuki Baitullah melalui pintu Hijr Ismail. Lalu yang terakhir ada larangan haji. Kita tidak bisa semena-mena untuk melakukan perbuatan apa yang kita inginkan pada saat kita berhaji atau kita berumrah. Ada larangannya juga. Yang pertama, untuk laki-laki dilarang menggunakan penutup kepala, dilarang menggunakan pakaian berjahit. Untuk wanita dilarang menggunakan penutup wajah atau penutup telapak tangan. Dilarang memakai wangi-wangian
baik laki-laki maupun perempuan. Dilarang bersetubuh, nikah atau menikahkan. Dilarang mencukur bulu rambut atau bulu yang ada di badan dan sebagainya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda والنعمة لك والملك لا شريك لك.